Better, bikin hidup lebih baik. Baik, saudara pendengar, saya senang sekali hari ini bisa mengunjungi Anda dalam program Making Life Better yang bikin hidup lebih baik. Dan kita akan melanjutkan apa yang dijelaskan oleh Ibu Becky Harling kemarin mengenai dipulihkan dalam sukacita. How God can restore your joy in your life. Now, my question is, what is our part to do in order to receive or to restore our joy? Yeah, joy is an interesting emotion because it's built on relationship. Sukacita itu sangat spesial karena sukacita itu sebenarnya dibangun di atas hubungan. And if your joy center didn't develop well when you were a child, ketika pusat sukacita di otak Anda tidak terbangun dengan baik ketika Anda kecil, it can continue to develop in your adult life. Itu tetap bisa bertumbuh ketika Anda besar sebenarnya. And so as you enter relationships with other people and you look excited to see them, jadi ketika Anda berhubungan atau mempunyai hubungan dengan orang lain dan Anda terlihat sangat senang ketika bertemu dengan orang lain itu, and they look in their eyes excited to see you, dan ketika orang lain juga melihat ke mata Anda dan sangat senang bertemu dengan Anda, you are building your joy center. Anda sebenarnya sedang menumbuhkan atau membangun titik atau pusat sukacita Anda. And as you spend time with Jesus, dan ketika Anda menghabiskan waktu dengan Yesus, you begin to realize that Jesus' eyes light up when he sees you. Mungkin Anda akan melihat bagaimana matanya Yesus itu berbinar-binar ketika melihat saudara. You are the sparkle in his eyes. Engkau adalah terang di matanya dia. And so when you come to talk to him, he gets excited that you're talking to him. Jadi ketika Anda datang dan berbicara kepada Yesus, Yesus itu sangat senang. The worst possible thing that you can do as a person if you want more joy, apa yang bisa mungkin Anda lakukan yang paling sederhana ketika Anda menginginkan sebuah sukacita, is to live in isolation. Adalah untuk tinggal seperti terisolasi. Itu hal yang Anda tidak mau lakukan kalau Anda mau mengalami sukacita. Because we were made for relationship. Karena kita dibuat untuk sebuah hubungan. We were created for relationship with God. Kita diciptakan untuk hubungan dengan Tuhan through Jesus Christ. Melalui Yesus. And for relationship with each other. Dan untuk hubungan dengan orang lain. And so as we develop our relationship with Jesus Christ, jadi ketika selagi kita menumbuhkan hubungan kita dengan Tuhan Yesus, he rebuilds our joy center. Dia menumbuhkan atau membangun pusat sukacita kita. And as we develop our relationships with other people, dan ketika kita mulai membangun hubungan dengan orang lain, our joy center is strengthened. Pusat sukacita kita juga makin diperkuat. You know what is the power of joy? I know in the Bible, sukacita dari Tuhan itu kuatku. So, ketika ibu sudah dipulihkan sukacitanya, bagaimana ibu melihat masa lalu? When you already experience restoration of joy in your life, how do you feel when you look at your past? That's such a great question. I feel hope with my past. I used to feel very sad when I looked at my past. But now I feel like, wow, God has healed that and he allows me to help other women find healing. Itu adalah pertanyaan yang sangat bagus. Dulunya saya setiap kali melihat kepada masa lalu saya merasa sedih. Tapi setelah pusat sukacita saya dipulihkan, saya merasa senang dan terkagum bagaimana Tuhan bisa memulihkan saya. Terkadang dalam hidup ini ada naik turun. Sometimes it's on and off in life. Yes. You know, when you haven't dealt properly with your past and you're oversensitive to your past and right. You're easily angry or you lost your joy. How we solve that problem? Kadang-kadang kita ini sukacitanya naik turun ya kan, kalau kita mengingat pengalaman buruk, kepahitan masa lalu, sukacitanya hilang lagi, kemudian kita mencoba lagi. Bagaimana kita bisa terus mempertahankan sukacita itu? You have to deal with your past. I mean, you can't just ignore it and hope it's going to go away. You know, if you experience rejection in childhood,
then when you experience rejection as an adult, it's going to be a trigger and you're going to get angry when you are rejected. Jadi intinya engkau harus menyelesaikan apapun yang terjadi di masa lalumu, karena kalau misalnya Anda sudah dewasa dan seseorang menolak Anda dan dulu waktu masih kecil Anda pernah merasa tertolak, maka itu akan menumbuhkan rasa sakit hati yang luar biasa. And so it's good, I think, as adults to say, God, how do you want me to deal with my past? Jadi sebagai orang dewasa, mungkin kita bisa datang kepada Tuhan dan bertanya bagaimana sebaiknya saya menyelesaikan masa lalu saya. I don't want to stay in my past, but I have to look at my past. Saya tidak mau tinggal di masa lalu, tapi saya harus bisa melihat masa lalu saya. I have to look at what damaged my joy center so that I can bring my joy center to Jesus to heal it. Saya harus tahu apa yang sudah merusak pusat sukacita saya supaya saya bisa membawa apa yang merusak itu kepada Yesus. You know, Jesus said, you will know the truth and the truth will set you free. Yeah. Tuhan Yesus berkata, engkau akan tahu kebenaran dan kebenaran itu akan membebaskan Anda. And so we have to ask God to help us face the truth of our past. Jadi kita harus bertanya kepada Yesus supaya Dia bisa memberikan kebenaran untuk masa lalu kita. And then once we have truthfully faced our past, jadi kalau kita bisa menghadapi masa lalu kita dengan sebuah kebenaran, we can ask God for the wisdom to know how to move forward in healing that past. Kita akhirnya nanti akan bisa tahu atau bertanya kepada Tuhan bagaimana caranya kita maju dalam kehidupan. And that might include a counselor, Dan itu mungkin bisa mengikut sertakan seorang konselor, community of close friends, komunitas dari teman-teman yang baik, a pastor or someone older than you who can help you spiritually. seorang pendeta atau seorang yang lebih tua dari saudara yang bisa membantu kerohanian Anda. Because God doesn't usually heal us in isolation. Yeah. Karena Tuhan tidak mungkin bisa menyembuhkan kita ketika kita mengisolasi diri kita sendiri. He restores us in community. Dia memulihkan kita dalam sebuah komunitas. So, in your experience, after you got healed and God restore everything in your life, now, is that the reason why you want to bless many women because of that? Yes, because I think so many women are feel like they've lost their joy, or they feel hopeless. They feel like God can't use me because I've been damaged or hurt or rejected, or my husband doesn't love me, or my children don't love me, or my friends don't love me. And I want them to know Jesus loves you and calls you precious. Ya, karena kebanyakan wanita merasa bahwa diri mereka tidak berarti, suami mereka tidak mengasihi dia, anak-anaknya tidak mengasihi dia. Jadi saya ingin memberitahukan kepada setiap wanita bahwa Tuhan Yesus mengasihi mereka. Is that the reason also you wrote a book? Yes, I have actually written 7 books now, Paulus, and I write books to give women the tools that they need to find hope and joy in Jesus Christ. Saya sekarang sudah menulis 7 buku dan saya menulisnya karena saya ingin semua wanita menemukan harapannya dan sukacitanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kasih tahu pendengar kita semua, Ibu. Buku pertama yang Ibu tulis tentang apa? Tell our listeners what the first book that you wrote. The first book I wrote was called Finding Calm in Life's Chaos. Dan buku pertama yang pernah saya tulis itu judulnya Finding Calm in Life Chaos. Jadi menemukan damai di tengah chaos, di tengah pergumulan, di tengah kekacauan dalam hidup. Wah, this is very good. How to find peace, like Yes. in the middle of crisis, struggle that you face. And now, tell us about the process of writing book until a publisher agree to publish your book. Bagaimana prosesnya untuk sampai akhirnya publishernya setuju? I felt that God wanted me to write a book. Saya merasa bahwa Tuhan mau saya menulis buku. So a publisher called me and said, we hear you want to write a book and we would like to see a proposal from you. Dan seorang penerbit bertanya kepada saya dengar Anda mau nulis buku, jadi saya ingin lihat proposalnya. And when you write a proposal, it's a big long plan to the publisher of what you're going to write about. Dan ketika Anda menulis proposal, ini adalah sebuah rencana panjang untuk si penerbit. So I wrote my first proposal. It was about 70 pages. Dan saya menuliskan proposal pertama saya itu mungkin 70 lembar. And it had 2 chapters. Ada 2 bab.
And I sent it into the publisher. Lalu saya jual itu ke penerbitnya. And a month later I heard back and they rejected it. Dan sebulan kemudian saya mendengar kembali bahwa dia Menolak. I was so sad. I cried and I cried and I said, God, you wanted me to write a book. dan saya menangis karena ditolak dan saya pikir Tuhan engkaulah yang menyuruh saya menulis buku. And then I said, I quit. Dan saya bilang saya putus asa. I'm not going to write a book. Saya tidak akan menulis buku lagi. And then after a while I prayed and God said, no, I want you to send in another proposal. Lalu saya akhirnya berdoa dan Tuhan bilang, ayo coba tulis lagi proposal yang lain. And the publishing company said, well, we didn't like the first one, but we want you to send in another one. Lalu si penerbit bilang, oh saya tidak suka proposal yang pertama, tapi saya akan lihat proposal yang kedua. So I worked really hard and wrote another whole proposal. Jadi saya bekerja sangat keras dan menuliskan proposal kedua. I sent it into the publisher. Saya kirim kepada penerbitnya. And I heard back in a month they rejected that one too. Dan saya dengar dalam sebulan dia menolak lagi itu proposal saya. Then I was really ready to quit. Dan saya benar-benar siap untuk menyudahinya. And I said, God, I'm not writing anymore. I said, God, I can't write and I don't want to write. Saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa menulis dan saya tidak mau menulis. And then a woman who was older than me said, I think you need to go and be alone with God and ask Him what He wants you to write about. Lalu ada wanita yang lebih tua dari saya datang ke saya dan berkata, mungkin kamu harus menghabiskan waktumu dengan Tuhan sendiri dan pikirkan apa yang Anda harus tulis. So I went to the beach by the ocean and I walked and I prayed and I cried and I walked and I prayed and I cried and God gave me another idea. Amen. Lalu akhirnya saya berjalan sendiri di pesisir pantai, lalu saya berdoa dan saya menangis, berdoa dan menangis, lalu Tuhan memberikan saya sebuah ide. And I turned in that proposal and after a month they accepted it. Praise Dan the Lord. akhirnya saya membuat Hallelujah. proposal lagi dan setelah sebulan akhirnya diterima. Now, tell us the summary of that book. How to get peace in the middle of crisis or in the middle of struggle in life. Bagaimana mendapatkan damai, ketenangan di tengah pergumulan. So that book was about the I am statements of Jesus. So Jesus says, I am the living water. I am the bread of life. I am the light of the world. And so it taught women how to take those I am statements and internalize them so that they would not feel so afraid. Jadi di dalam buku itu saya banyak mendiskusikan tentang siapa Tuhan itu atau the I am atau siapa saya. Jadi di sana dikatakan di Alkitab bahwa Tuhan mendeskripsikan dirinya, saya adalah air yang hidup, saya adalah kekuatan dan lain sebagainya. I think the point about like restating or mentioning what Jesus said can help us understand and calm down our situation, right? Yes. That's the point. Yes. Jadi saudara-saudara, dengan kita mengucapkan kata-kata firman, maka firman itu bisa menenangkan jiwa kita. Nah, saya tidak tahu dengan pergumulan saudara-saudara pada saat ini, tetapi kalau Anda sedang gelisah karena persoalan, karena masalah, salah satu caranya adalah dengan mendengarkan pernyataan Tuhan. Just listening to the words can really comfort your heart and also give you confidence and peace. Yes. Is that the point? Absolutely. You know, Jesus wants us to have peace. Yesus mau kita untuk merasakan damai. And He says that He is the one that is the answer to all of our fears. Dan Yesus berkata bahwa dia adalah jawaban untuk semua ketakutan kita. So He's the one who says, I am the good shepherd. Dan dia adalah orang yang bilang, saya adalah gembala yang baik. He's the one who says, I'm the bread of life. Dia juga bilang, saya adalah roti kehidupan. He's the one who says, I am the resurrection and the life. Dan dia juga berkata bahwa saya adalah hidup dan saya adalah kebangkitan. And as we declare those statements and believe them, we trust them more. Dan ketika kita mulai memperkatakan itu, kita akan mulai lebih mempercayai itu. And we end up trusting Jesus more. Dan akhirnya kita akan mempercayai Tuhan lebih lagi. Amen. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang baru kita dengar dari Ibu Becky mengenai bagaimana kita bisa mendapatkan ketenangan, sukacita melalui mendengarkan perkataan-perkataan dari firman Tuhan
terutama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan saya yakin kalau Anda sedang membutuhkannya, dengan mendengarkan program Making Life Better setiap hari, saudara akan mendapatkan pertolongan. Tuhan memberkati saudara. Dan jangan lupa ada satu lagi kelanjutan dari program ini mengenai bagaimana Ibu Becky sembuh dari kanker. Saya ingin mendengarkan dari beliau, dan saya yakin kita semua yang sedang bergumul dengan penyakit ini juga akan mendapatkan pertolongan. Tuhan memberkati. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811-3901-144 atau 0811-3901-140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 6690300525. Sekali lagi, 6690300525 atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.